Selamat datang para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series. Acara hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai kenali gejala miom pada wanita, berbahayakah? Yang akan dibawakan oleh dokter spesialis kami, Dr. Doni Gunawan, spesialis obstetrik dan ginekologi. Health Talk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health and Wellness Program yang kami selenggarakan agar terus dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan terutama di masa pandemi ini. Simak terus ya kegiatannya. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan video berikut. Oke, baik. Saya akan mulai membacakan CV Dr. Doni. Beliau merupakan salah satu dokter obstetrik kami, dan beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Universitas Indonesia, kemudian spesialis obstetrik dan ginekologi di Universitas Indonesia. Beliau juga sudah pernah menyelesaikan fellowship laparoskopi surgery di New Delhi, India. Kemudian beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, workshop, dan juga seminar. Dan saat ini beliau merupakan salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Medistra yang berpraktik aktif. Oke, dimohon para peserta agar mematikan mikrofonnya selama sesi presentasi. Dipersilahkan menyalakan kameranya dan jangan lupa stay terus karena kami akan membagikan voucher free konsultasi untuk 1 orang penanya terbaik pada sesi ini. Oke, bila ada yang ingin bertanya, boleh langsung diketik di kolom chat. Baiklah. Dokter Doni, apakah sudah siap, dokter? Saya persilahkan Dokter Doni untuk memulai. Untuk para peserta meeting ini, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang penyakit pada wanita yang termasuk yang paling banyak, yaitu mioma uteri. Ya, udah mulai. Oke. Pada penjelasan yang kali ini kita tidak akan terlalu mendalam, tapi saya akan memberikan sepintas apa saja yang akan kita perhatikan kalau kita mengalami suatu tanda-tanda yang mungkin suatu diagnosa daripada mioma uteri. Ya, dan cara-cara untuk mengatasinya dan alternatif penanganannya. Oke, saya mulai saja. Ini kita pada wanita itu kita mulainya. Nah, ini adalah sepintas daripada gambaran fungsi reproduksi daripada wanita ini. Ini kita lihat ini adalah rahim, uterus, kemudian di sini ada ovarium yang merupakan sumber penghasil telur dan saluran telur yang menyambungkan antara ovarium dengan rahim. Ya. Nah, mioma uteri sebenarnya apa sih mioma uteri itu? Mioma uteri itu sebetulnya merupakan suatu tumor yang jinak dari otot uterus. Ya, kejadiannya sih termasuk cukup tinggi, hampir sepertiga daripada wanita, 27% wanita yang reproduktif. Ya, kalau ditanya seringkali ibu-ibu sering tanya apa sih penyebabnya, kenapa saya harus dapat miom yang lain tidak dapat. Nah, ternyata miom itu adalah penyebabnya memang dasarnya adalah genetiknya sendiri.
jadi bawaan daripada sel rahimnya sendiri, dan efek hormonal yang sangat dipengaruhi oleh hormon wanita pada otot-otot rahim. Yang normalnya pun sebetulnya berpengaruh, cuman pada wanita tertentu dia akan lebih tumbuh, lebih respon lebih besar. Nah, untuk miom itu sebenarnya kita bagi berdasarkan tempatnya, lokasinya. Ada 3 macam, yang di dalam sumukosum, artinya di dalam rahim, di tengah-tengah, intramural di ototnya, dan di permukaan itu subserosum. Nah, kita lihat ini adalah yang di tengah-tengah intramural, ini yang submukosa, ini yang subserosa. Yang tipe-tipe ini adalah, nah, ini sumukosum yang di dalam, yang langsung berhubungan dengan rongga rahim. Dan ini satu variasi daripada submukosum itu adalah pedulum, ya, miom kebut atau miom yang bertangkai yang bisa lari sampai keluar dari vagina. Ya, tangkainya menempel di sini. Sama, ya, ada di dalam otot, di dalam sumukosum, di permukaan subserosum, bertangkai. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan daripada miom ini sendiri adalah genetik dari masing-masing orang, kemudian pengaruh penggunaan estrogen yang normal juga akan bertambah besar miomnya, apalagi ditambah dengan hormon yang berlebihan. Misalnya pada pemberian estrogen pada penyuburan untuk supaya bisa hamil, atau pada saat fase-fase menjelang menopause, hormon estrogen berlebihan, dia akan merangsang pertumbuhan daripada miom sendiri. Dan juga makanan yang dimakan berlebihan, misalnya susu kacang atau produk kedelai. Nah, pada saat menopause di mana hormon estrogennya menurun sekali, maka dia justru akan sebaliknya berkurang pertumbuhannya dan bahkan menciut sesuai dengan rahimnya sendiri. Nah, gejalanya apa sih kalau kita punya miom? Ya, sebetulnya gejala itu kalau miom itu kecil, tidak terlalu banyak gejala yang ditemukan. Ya, biasanya hanya kebetulan saja pada saat check up kita ketemu, atau kadang-kadang perutnya membesar tapi nggak terasa apa-apa. Nah, itu juga bisa kita ketemukan. Pendarahan yang paling sering adalah pendarahan yang tidak normal, bisa pada saat mens itu berlebihan, atau di luar haid itu juga bisa. Ya, kalau dia sudah membesar biasanya ada rasa nyeri. Ya, nah kalau membesar biasanya perutnya seperti orang yang hamil atau buncit, seperti kadang-kadang dia anggap seperti kegemukan. Ya, tapi sebetulnya kalau diperiksa benar ternyata dia adalah miom yang menonjol. Nah, selain itu miom juga mempengaruhi kemandulan, jadi kesuburan daripada wanita itu. Adanya miom karena pasangan yang sudah menikah sesudah 1 tahun lebih, udah berarti 2 tahun, 3 tahun kok nggak hamil, ternyata begitu dicek ada miomnya. Ya, dan miom juga bisa ditemukan pada saat kehamilan. Ya, bagaimana kita tahu miom itu? Ya, sebenarnya paling mudah itu dari pemeriksaan dari pada saat kontrol ke dokter. Ya, ada pembesaran di dalam perut. Ya, kemudian dari USG kita tidak sulit untuk menemukan miom itu. Ya, kadang-kadang kalau kita mau lebih teliti lagi, kita melakukan pemeriksaan dengan MRI. Nah, ini adalah posisi miom yang bisa pengaruh ke kesuburan. Ya, kalau miomnya nempel dekat sekali dengan saluran telur yang mau masuk ke dalam rahim, otomatis ini tersumbat. Ya, atau dia menempel di ototnya, ya, menekan serviks yang tempat yang sperma bisa masuk, juga dia mengganggu.
ya, atau merangsang otot-otot itu berkontraksi atau mengganggu penempelan daripada konsepsi atau benih yang mau nempel. Nah, lalu kalau kita sudah ketemu miom, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, apakah selalu harus dioperasi, harus diapain? Nah, kadang-kadang wanita itu tidak mau memeriksakan diri ke dokter karena takut dikatakan, oh ternyata ada penyakitnya. Nah, justru salah. Karena jangan sampai datang ke dokter pada saat kondisinya sudah tidak bisa diapa-apakan atau sudah parah sekali, ya kita tinggal bisa menyelesaikan yang sudah terjadi, tapi tidak bisa mencegah komplikasinya. Ya, sebagian besar 55% sebenarnya tidak perlu diobati. Ya, kita hanya awasi saja karena mungkin karena ukurannya yang tidak terlalu besar, ya 3-6 bulan sekali kita bisa ikutin perkembangan. Ya, obat-obatan yang diberikan bisa mengecilkan tumor atau miom ini, tapi tidak menyembuhkan, hanya sementara. Ya, jadi kalau ada miom, kalau sudah dikatakan oleh dokternya harus operasi, jangan ditunda-tunda dengan cara alternatif, obat nggak ada gunanya. Itu juga akhirnya akan dibuang juga. Ya, nah cara operasinya ada beberapa cara. Ya, pada prinsip teknik itu kita membuang miomnya. Ekstirpasi ini kita membuang miom yang menempel di permukaan. Miomektomi kita buang miomnya yang menempel di tengah-tengah. Kadang-kadang kalau miomnya itu penuh pada rahim, mau ke mau ya kita harus angkat rahimnya. Tapi dengan pertimbangan ya kebutuhan akan rahim itu sudah tercapai belum? Ya misalnya sudah punya anak belum, atau itu jadi pertimbangan kita untuk memberikan operasi. Nah, operasi itu dengan ada cara buka seperti sesar, ada juga dengan cara yang menggunakan laparoskopi, itu teknik yang menggunakan lubang kecil, jadi meminimalkan sayatan operasinya. Teknik lain yang untuk mengecilkan atau menghambat pertumbuhannya miom itu bisa dengan embolisasi. Jadi pembuluh darah yang menuju ke miom atau ke rahim itu kita stop. Tapi ya konsekuensinya juga pengaruh ke rahimnya sendiri. Dan satu lagi yang sekarang di luar negeri juga sudah mulai pakai adalah HIFU, yaitu menggunakan ultrasound yang diarahkan ke lokasi miom tadi ditembakkan sehingga menimbulkan panas pada posisi miomnya dan mematikan miomnya. Tapi ini juga berisiko untuk organ-organ sekitarnya. Ya, di Indonesia mungkin tidak begitu populer. Di luar negeri mungkin asuransinya kalau ditanggung asuransi mungkin masih bisa, tapi hasilnya masih dalam penelitian. Nah, ini contoh miom yang kita sudah angkat. Ini adalah rahim yang kita angkat karena susah meninggalkan rahim yang utuh tanpa membuang miom. Karena kalau kita lihat seluruhnya ini sudah sebenarnya jadi miom. Kalau lihat benjolannya ini bisa dibilang seluruh rahim ini miom. Jadi karena tidak perlu dipakai lagi rahimnya, biasanya kita buang sampai ke serviknya. Ini rahimnya kita buang semua. Ya, kalau kita belah, kita lihat miomnya penuh. Tidak ada bagian yang sehat. Semuanya miom. Nah, ini contoh lain miom yang besar. Di sini, ini rongga rahimnya. Ya. Nah, ini saluran telur. Ya, kadang-kadang ini juga bisa mengganggu telur yang dari sini mau masuk, salurannya sudah tertutup semua. Ya, ini contoh-contoh miom yang besar. Ya. Nah, ini contoh miomnya hanya satu, tapi cukup besar. Ya. Ini kalau kita keluarkan, ternyata banyak sekali miomnya. Nah, ciri khas dari miom itu adalah dia terbungkus rapi, ya, dan tidak melekat terlalu banyak, ya. Jadi kita mudah keluarkannya. Ini kita operasi, miomnya hanya satu, kita buang ini miomnya.
Nah, rahimnya bisa jahit kembali. Ya, ini kita usahakan supaya tidak buang rahim karena wanita tersebut masih belum menikah, meskipun umurnya sudah 40. Nah, ini contoh lain daripada miom yang sangat banyak. Kita lihat miomnya semua kecil-kecil, tapi seluruhnya di rongga rahim. Ini menimbulkan perdarahan yang sangat banyak. Ya. Nah, kita lihat sesudah kita angkat, ini tidak bisa kita pertahankan. Kalau kita lihat miomnya ini miom ini hampir bisa dibilang tidak ada bagian yang sehat lagi. Ya, kalau seperti ini kita tidak bisa membuang miomnya saja, ya kita buang seluruhnya. Ya, nah, kadang-kadang kita ketemu kasus seperti ini, mau tidak mau ya kita angkat. Ya, karena biasanya pendarahannya itu sangat banyak. Ini, sorry, ini ada videonya gimana cara jalannya. Di sana. Ini bukan. Diklik itu nggak bisa. Terus kita mau pindah slide berikutnya. Nyangkut. Oke, yang berikutnya bagaimana kalau miom itu kita temukan pada saat kehamilan. Ya, lihat di sini ada bayinya, ada kantong bayinya, tapi ada miomnya di sini. Otomatis kalau seperti ini tidak mungkin bayi itu bisa lahir lewat sini. Ya, kasus seperti ini ya biasa kita sesar. Ya, kalau kita ketemu miom, ketemu bayi, terus ada miomnya, kita lihat seberapa besar. Kalau kecil, kita lihat posisinya, kalau tidak mengganggu, kita masih boleh lahirkan normal. Atau kita mau sesar juga boleh, ya, hanya kita perlihatkan. Kita lihat posisinya. Nah, kalau miomnya itu banyak, misalkan miomnya bukan di sini. Nah, di sini miomnya misalnya, terus kemudian di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi seolah-olah dikelilingi oleh miom. Nah, pada saat hamil, selain bayinya membesar, miomnya juga membesar. Dan biasanya akhirnya bayinya akan terdesak oleh miomnya, dijepit. Ya, jadi itu resikonya. Nah, jadi komplikasi yang bisa timbul karena miom pada kehamilan itu adalah dia bisa terjadi keguguran, ya, atau tidak bisa hamil-hamil. Keguguran karena bayi tidak bisa calon janin tidak bisa menempel pada rahim karena terlalu banyak miom, atau sudah menempel tapi tidak kuat karena menempelnya di atas miom atau tertekan oleh miomnya. Ya. Kehamilannya juga bisa etopik, artinya dia bisa hamil di luar kandungan karena ada halangan pada saluran telur. Ya. Kemudian miom juga bisa membuat persalinannya lebih cepat, jadi prematur, kematian di dalam rahim yang misalkan pada usia 3 bulan karena banyak miom tertekan, kemudian bayinya meninggal. Atau sampai 6 bulan bisa mencapai 6 bulan, tapi karena tekanan pada bayi, ya akhirnya meninggal juga. Ya, terus kemudian bisa mengganggu posisi, menimbulkan kesulitan pada saat melahirkan, seperti tadi terlalu dekat dengan saluran keluarnya, sehingga persalinan normal tidak bisa dikeluarkan. Ya. Dan kematian intrauterin. Ya. Dan yang terakhir adalah menimbulkan perdarahan. Sesudah melahirkan, ternyata miom itu mengganggu kontraksi dan menimbulkan perdarahan yang banyak. Nah, itu juga merupakan komplikasi daripada miom.
Bagaimana penanganan pada kehamilan? Biasanya kalau kecil atau tidak mengganggu, atau kita lihat miomnya satu atau banyak, apakah tumbuhnya arahnya masing-masing. Kalau arahnya masing-masing tidak saling mengganggu, biasanya kita tidak usah kutak-kutik. Ya, kita biarkan saja saat kita observasi pertumbuhan janinnya. Nah, obat-obatan apa? Semua tidak membantu, tidak akan mengecilkan miomnya. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi operasi. Apakah bisa operasi pada saat hamil? Ya, resiko pasti tinggi, tapi itu masih memungkinkan karena ada beberapa kasus yang kita operasi ternyata bayinya bisa tumbuh dengan baik. Ya. Nah, penanganannya pada saat persalinan bisa lahir normal juga, ya memang sebagian besar itu sesar. Ya, pada saat sesar kita lihat miomnya. Kalau miomnya mudah dikeluarkan, mudah diatasi untuk kemungkinan perdarahan, kita lakukan miomektomi masih bisa. Ya, tapi kalau di tengah-tengah yang kita perkirakan kalau perdarahannya banyak, ya kita tidak lakukan miomektomi atau pengangkatan miom pada saat operasi melahirkan. Ya, atau cara lain, kalau miomnya besar sekali dan tidak perlu lagi rahimnya, kita bisa lakukan langsung lahirkan bayi dan langsung angkat rahim. Ya, ini kasus adalah salah satu kasus yang pernah kita tangani. Bayi tumbuh di sini, ini bekas sesar, kita sesar. Ya, kemudian miomnya sama besar sama bayinya. Ya, tumbuh di sini. Ya. Jadi pada saat hamil seperti ya hamil kembar saking besarnya. Tapi keuntungannya adalah miomnya hanya satu dan tumbuh ke arah yang berlawanan. Dia tumbuh ke situ, bayi tumbuh di sini. Akhirnya kita lahirkan bayi dengan sesar, kemudian langsung kita angkat rahim. Nah, kemudian miom itu bisa berubah nggak sifatnya? Bisa. Dia bisa mengecil kalau sudah menopause. Kemudian dia bisa menjadi keras, bisa membatu, bisa jadi kistik, jadi dalamnya ada cairannya, bisa timbul perdarahan, bisa timbul perlemakan di dalamnya, dan bisa juga menjadi ganas. Ya, tapi nah, seperti ini. Ini adalah miom yang besar, kemudian kita buka yang pada saat kita melahirkan bayi tadi, kita belah, ternyata di dalamnya ada tempat-tempat yang berisi lemak, minyak. Ya, ada tempat yang berdarah. Ya, jadi banyak macamnya. Ya. Nah, bagaimana kelangsungan miom itu? Karena sifat miom itu unipoten, artinya tiap sel punya kemampuan tumbuh jadi miom, artinya setelah kita buang miomnya pun tetap akan punya resiko tumbuh kembali. Kalau miomnya satu, kemungkinan tumbuh 25%. Kalau miomnya lebih dari satu, kemungkinan tumbuh 100%. Ya. Dan pada saat menopause, biasanya pertumbuhannya akan berhenti karena kekurangan estrogen. Dan resiko keganasan itu 0,5%. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang pertanyaan, silakan. Baik, Dokter Doni, terima kasih atas presentasinya yang sangat lengkap ya, Dok. Jadi kesimpulannya tuh kalau miom itu memang banyak ditemukan pada wanita, terutama usia yang masih produktif. Kemudian juga penanganannya bisa bermacam-macam ya, Dok. Bisa dengan obat, bisa ditunggu, dan juga dengan operasi juga. Dok, ini pertanyaannya sudah banyak sekali ya, Dok, yang masuk. Saya coba mulai bacakan pertanyaannya ya, Dok. Kita mulai pertama, pertanyaannya dari Mas Sheila. Selamat siang, Dokter Doni. Tahun 93 saya ada miom di rahim. Sudah diangkat, Dok. Setelah itu, apa akan tumbuh lagi? Tanda-tandanya apa ya, Dok? Sekarang usia sudah 62 tahun. Nah, kalau miom sudah diangkat, ya, memang sekarang umurnya 62, Dok. 62 tahun. Ya. Ya, biasanya sih miom kalau sudah diangkat dan usia sudah masuk ke menopause, memang resiko untuk tumbuh kembali itu lebih kecil. Ya,
Cuma terakhir ada miom yang disisakan nggak? Kalau misalnya masih ada sisa, ya kita harus awasin dulu miomnya apa tambah besar apa tidak. Ya, jadi kalau dia tiba-tiba tambah besar, kita khawatirkan itu adalah suatu keganasan atau yang tidak tergantung dari hormon, dia tumbuh sendiri jadi kanker. Tetap harus diawasi. Ya, miom pun biarpun diambil, setelah diambil dia kemungkinan akan tumbuh miom yang baru dari sel yang baru itu ada. Jadi kalau sudah menopause, mungkin ya setahun sekali pada saat check up, pada saat pasmir ya dilihat ada nggak pertumbuhan miomnya. Oke, baik dokter. Kemudian selanjutnya Aquarin menanyakan apakah miom bisa tumbuh berbarengan dengan kista, dok? Miom sama kista bisa, karena kan miom itu dia dari rahim, otot rahim, sedangkan kista dari indung telur. Sebenarnya dua bagian yang berbeda, tapi bisa sama-sama. Ya, bisa sama-sama tumbuh. Kista tumbuh, miom juga tumbuh. Ya. Bisa ya dok, jadi dua-duanya ya dok? Ya, bisa. Kemudian ini dari istri dok, ini sebenarnya tadi dokter sempat mention juga di presentasi dokter ya dok, bila punya miom, apakah kita masih bisa hamil, terus membahayakan janin atau enggak? Gitu. Kalau untuk hamil, ya kan kita lihat dulu usianya. Ya, miom itu hanya salah satu penyebab kesulitan hamilnya. Ya, nah kemudian kita nilai apakah miom itu membuat dia susah hamil. Kalau memang itu, ya harus kita obatin dulu miomnya, kita buang dulu miomnya. Dan keadaan tidak ada miom, lebih mudah hamilnya. Tetap ada harapan. Kalau selama masih masa reproduksi. Ya. Kemudian dok, dari dokter Yusuf, wanita 62 tahun bersuami menopause, apakah masih beresiko kena miom? Gejala apa yang harus dicurigai dan pemeriksaan rutin apa yang perlu dikerjakan dokter? Kalau usia 62 tahun sudah menopause, untuk tumbuh miom baru mungkin tidak. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu banyak, ya, karena usia 50 sampai 60 tahun itu usia yang sangat rentan terhadap kemungkinan keganasan, ya, bisa jadi kanker, bisa apa, tetap harus periksa, ya, minimal paling nggak untuk pasmir dan USG kita lihat ada pertumbuhan atau tidak. Ya, jadi USG sama pap smear pemeriksaannya tadi ya. Itu minimal sudah cukup. Baik dok. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Wulan. Ini mungkin pertanyaan agak personal ya dok. Jadi 3 bulan yang lalu saya USG transvaginal dan ditemukan penebalan dinding rahim. Kemudian 1 bulan yang lalu melakukan MCU ditemukannya miom gitu. Pertanyaannya apakah kenapa bisa ditemukan 2 diagnosa? Terus pasien ini memang belum sempat konsul ke Obgyn gitu. Gini, sebenarnya sih kita hanya bisa tahu kalau kita memang Obgyn yang periksa. Ya. Nah, ke penebalan sama miom itu sebetulnya agak susah dibedakan kalau miom itu sumukosum, artinya miom yang dari dalam rahim, yang di tengah-tengah rahim. Karena bentuknya itu dia nggak perlu besar untuk menimbulkan pendarahan hebat. Ya, nah dia cukup seperti penebalan. Dia cukup seperti penebalan yang hanya berapa senti, 2 senti, 3 senti. Nah, jadi seolah-olah seperti penebalan. Ya, jadi kadang-kadang bisa saja salah kita lihat, kita anggap bahwa itu penebalan. Tapi bisa juga dia, tapi untuk tahunya ya biasanya kita ikutin dengan haid. Kalau kalau penebalan sesudah haid biasanya menipis. Ya, jadi kalau sudah haid, udah keluar, kemudian kita periksa lagi, ternyata masih ada benjolan yang di dalam rahim itu dengan ukuran yang sama, artinya dia tidak ada yang luruh, ya, artinya kemungkinan besar ini adalah miom. Iya, jadi kalau di USG itu mirip ya dok, miom sama penebalan itu kalau miomnya kecil ya dok? Kalau miomnya di tengah-tengah, ya, dia di dalam itu susah dibedakan. Ya, jadi sarannya untuk pasien ini sebaiknya harus kontrol ya dok ke Obgyn. Iya, harus diikutin. Follow up bukan satu kali bisa langsung ditemukan. Biasanya kita triknya ya tunggu dia mens.
Ya, begitu mens hari ke-7, mensnya selesai, keluar, kita anggap dinding rahimnya harusnya jadi tipis sekali. Nah, kita biasa periksa lagi. Masih ada nggak penebalan itu? Kalau masih ada 2 cm, masih tebalnya misalnya 2 cm atau 3 cm, kemungkinan besar ya itu miom. Baik dok, ada pertanyaan dari Asulin dok, apakah miom dengan polip itu mirip? Kalau tidak, bagaimana membedakannya? Tadi kan dokter ada mention juga dok polip, miom yang berbentuk polip. Kemudian, apakah sulit membedakan orang dengan pramenopause terjadi pendarahan karena atau orang yang pendarahan karena miom gitu? Miom sama polip itu sebenarnya sih hampir sama. Kalau ya itu sebenarnya istilah aja. Kalau polip itu sepertinya banyak jaringannya, tapi itu kalau besar itu bisa dianggap sebagai miom, ya, karena dia kadang-kadang besar, saking cukup besar sampai 5 cm, tapi bentuknya sangat liat keluar dari serviks, ya, dan kadang-kadang keluar dari kemaluan, ya, itu sebetulnya sih bisa dibilang itu masih miom, ya. Kalau dia murni polip itu biasanya dari kelenjar, biasanya tidak lihat, mudah lepasnya. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang terakhir tadi. Untuk kan ada pendarahan yang disebabkan karena miom, pasiennya menanyakan kalau bedakan pendarahan karena miom atau pendarahan menopause itu gimana? Nah, miom itu yang paling bikin pendarahan itu adalah miom yang di tengah-tengah, submukosum, ya, dan miom yang cukup besar yang membuat rahim jadi membesar. Kalau seperti itu biasanya pendarahannya lebih banyak. Nah, kalau pramenopause itu pasti keluar darah yang tidak teratur, ya. Nah, cuman kalau ada miom dia akan memperbanyak, ya. Jadi kalau mungkin kita susah membedakan kalau pramenopause itu bisa dari yang ringan cuma keluar flek-flek atau mens yang dikit-dikit sampai HB-nya habis, sampai pendarahannya hebat sekali. Jadi tanpa miom sendiri pendarahan premenopause itu bisa berat, ya. Jadi kita tidak akan bisa membedakan sekali. Nah, cuma biasanya kalau miomnya sendiri biasanya sehari-hari sebelum menopause itu sudah bikin pendarahannya banyak, kemudian pas pramenopause juga pendarahannya banyak, ya berarti ya memang dari miomnya yang bikin masalah. Jadi intinya sih kalau misalnya ada perdarahan haid yang mungkin lebih banyak atau lebih lama dari biasanya itu memang harus diperiksakan ke dokter kandungan ya dok ya. Dok, kalau misalnya perdarahan haid itu mungkin bilang banyak dari biasanya tuh definisinya gimana sih dok? Sebenarnya sih tiap orang itu beda-beda ya, tergantung ada yang memang selalu banyak, ada yang memang sedikit. Ya, tapi biasanya normalnya sih mens itu 2-8 hari. Ya, dan kalau normal biasanya tidak akan membuat pasiennya lemas. Ya, tapi kalau sampai pasiennya tiap kali mens pasiennya sampai keleyangan, sampai gelap, sampai pingsan, itu berarti sudah tidak normal. Dan HB-nya biasanya terlalu rendah. Kalau turun terus ya berarti nggak normal. Ya. Kemudian dok, ini ada pertanyaan dari dokter Megawati. Jadi pengalaman dari beliau juga nih dok, apakah ada mioma yang tak ada pembesaran di perut dan tak ada gejala ya dok? Karena beliau pernah bertemu kasus ada mioma ketika mau tes PNI akhirnya tidak lulus dan berobat ke SPOG beneran mioma karena ukurannya sebesar kepala bayi gitu. Jadi berapa besar sih dok mioma yang bisa diketahui atau dirasakan gitu? Sebetulnya mioma itu dari USG, kalau dari raba sih memang tidak terlalu mudah. Kalau raba itu tergantung sensitivitasnya, tergantung ketebalan kulit perutnya. Ya, kadang-kadang kita sulit, dan kalau rongga perutnya agak ke dalam juga kita juga susah. Kecuali kalau kulitnya tipis kita bisa. Nah, kalau dengan USG sebetulnya kalau miom yang 1-2 cm sudah ketemu, udah bisa. Apalagi kalau miomnya kalau sampai kepala bayi itu besar sekali. Itu nggak pakai USG juga sebetulnya udah kepegang, ya. Tapi ya kalau misalnya nggak ketemu juga ya saya nggak tahu lah itu gimana caranya. Ya harusnya bisa ketemu, ya.
Tapi pasiennya sendiri itu ada yang ngerasa nggak sih dok kalau misalnya besar gitu? Harusnya dia bisa merasakan protein membesar, cuman kadang-kadang ada suka merasa sepertinya ini kadang cuma merasakan sebenarnya perutnya mungkin gendut, dia anggap gendut gitu, jadi ya menyangkal itu sesuatu yang abnormal. Tapi sebetulnya kalau dia rasakan sebenarnya harusnya ada rasa. Saat nyeri di pinggang, pegel-pegel, jadi itu biasanya kadang suka ada. Ya, harusnya ada rasanya. Karena kalau di perutnya sendiri tuh nggak nyeri ya dok ya kalau itu ya? Karena di dalam itu longgar, jadi dia Ya. tidak akan sakit. Tapi kalau di dalam rahim itu terasa. Ya, kalau kista lebih nggak susah. Kista nggak mendesak rahim, jadi dia tidak begitu terasa. Tapi kalau miom biasanya kalau dia membesar terasa. Biasanya seperti nyeri pinggang, seperti mens gitu. Oke, oke. Kemudian dok, ini pertanyaan dari Mili. Jika setiap mens banyak blood clot atau gumpalan seperti hati ayam setiap hari selama 7 hari, itu bisa nggak sih dok karena miom? Bisa aja, makanya periksa saja. Lebih baik kita tahu ada apa tidak. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada, ya mungkin kita harus siap-siap untuk atasinya bagaimana. Baik dok, selanjutnya pertanyaan dari Mita Witanto. Dok, miom kalau jinak bisa dibiarkan saja nggak ya? Karena kan tadi bisa hilang saat menopause. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh makan buah duku dan lengkeng? Oh, katanya dilarang pada pasien miom dok. Boleh dilakukan apa? Kalau misalnya ada pasien miom, kemudian jinak kan kalau miom rata-rata ya dok, itu bisa dibiarkan saja nggak dok? Memang masih menjinak, tapi ukurannya itu mempengaruhi. Ya, sebenarnya sih yang membuat miom itu di tangannya itu kalau dia ada keluhan, misalnya ada pendarahan, ya, atau nyeri, atau mau hamil, ya kan? Nah, kemudian kalau ukurannya kalau ukurannya terlalu besar, dia neken ke depan menekan kantong kencing, kalau balik rasa mau kencing, ke belakang menekan buang air besar. Jadi terasa buang air besar itu tidak selesai-selesai. Atau ke kiri atau ke kanan mengganggu ureter. Jadi ginjalnya bengkak. Ya, akhirnya harus angkat ginjal. Masa karena miom kita angkat ginjal kan sayang. Mendingan miomnya dibuang. Ya, jadi biarpun jinak tapi ukuran itu bisa pengaruh. Iya betul ya dok. Jadi ukurannya itu dia mempengaruhi organ-organ yang sekitarnya itu ya. Menekan. Betul. Terus dok, yang terkait makanan tadi dari Bu Nita itu menanyakan, benar nggak sih dok ada makan buah duku sama lengkeng itu dilarang pada pasien miom? Duku sama lengkeng enggak sih. Ya, duku sama lengkeng sih enggak. Oke, dok. Tadi yang dokter sebutin di presentasi memang ada makanan yang disarankan ya dok? Yang banyak fitoestrogennya, yang seperti kacang, tahu, tempe itu pengaruh. Tapi dalam jumlah yang berlebihan. Kalau yang normal enggak. Ya, kalau berlebihan misalnya susu kacang sehari 3 kali, 4 kali terus menerus ya membesar juga. Iya. Ya. Karena sekarang kan lagi lumayan banyak konsumsi susu kacang ya dok untuk menggantikan. Ya, karena orang tidak mau menopause. Dok, ini kita boleh kasih satu kesempatan untuk penanya live, boleh dokter? Boleh. Oke, baik. Untuk peserta, apakah ada yang mau bertanya secara langsung kepada dokter Doni? Boleh di-raise hand atau langsung nyalakan suaranya. Oh, itu ada Maggie. Iya. Selamat siang dokter. Saya ingin tanya. Oke, pada Ibu Maggie boleh silakan. Oke, saya usia 46 tahun dokter. Untuk 1 tahun belakang. Maaf sebentar, suaranya kurang besar suaranya. Apakah udah lebih mendingan? Ya Ibu Maggie silakan. Oke dokter, saya 46 tahun usianya. Nah, belakangan 1 tahun ini siklus saya kan 25 hari biasanya.
Tetapi kadang-kadang setelah 25 setelah mens kelar, beberapa hari kemudian tuh kayak ada spot coklat gitu, kayak ada sisa bercak-bercak darah. Dan kadang-kadang pun belum 25 hari, 18 hari sudah datang mens lagi. Mensnya cukup banyak, banjir, tapi saya tidak merasa lemas sih. Apakah ini gejala premenopause atau mungkin adanya MIUM, mesti saya periksa USG dan lain-lain. Tolong petunjuknya, dokter. Sekarang umurnya berapa? 46 tahun, dan waktu saya mens waktu itu 11 tahun ya. Ya. Kalau lihat umurnya sudah masuk ke pramenopause. Nah, pramenopause itu dia fase awalnya itu dimulai dengan fase yang lebih cepat siklus mensnya, bisa 2 minggu sekali, ya. Nah, itu akan berlangsung kurang lebih 4 bulan, seperti itu. Dilanjutkan dengan siklus yang lebih memanjang, mungkin lebih telat seminggu, telat 2 minggu, ya. Ada yang sampai telatnya bisa sebulan, ya. Dan itu akan berlangsung sampai nanti menjelang menopause. Kalau pramenopause itu akan berlangsung 5-6 tahun. Ya. Okay. Nah, jadi awal-awalnya sih 2 minggu sekali mens itu biasanya akan timbul sekitar 4 bulan. Ya, pada usia mulainya biasa 44, 45, ya itu mulai. Ya. Jadi maksud dokter selama 4 bulan itu apakah akan begini. Atau tidak berurutan, saya akan dapat siklus mens yang lebih pendek dari biasanya, gitu ya? Ya, itu. Kalau memang sudah masuk ke fase pramenopause, dia akan seperti itu. Oke. Ya. Dan spotting kayak bercak ya. di antara siklus menopause itu juga normal ya? Ya, itu memang termasuk. Cuma hati-hati, tetap harus dilihat dulu. Yakinin dulu, tidak ada yang lain. Oke. Ya. Oke, dok. Oke, dokter. Terima kasih banyak. Ya. Oke, dokter masih ada satu lagi nih dok yang mau tanya live, boleh ya dok? Iya, silakan. Oke, Ibu Evelyn, silakan. Ibu Evelyn. Selamat sore dok. Terima kasih dokter host. Dok, saya mau tanya ya dok, usia saya sekarang 55. Waktu angkat rahim saya tuh di usia 46. Karena itu pendarahan dok. Kalau apakah semua orang yang mengangkat rahim itu sama dokter kandungannya itu ditinggalin indung telurnya dok? Nah terus kalau udah sampai seperti sekarang saya sih rutin ya dok, masih melakukan pap smear ya dok. Kalau kita mau misalnya kita pengen tahu nih indung telur kita masih oke, maksudnya tidak ada masalah, itu apakah harus harus dilakukan USG rahimnya udah diangkat, berarti USG abdomen gitu dok. Dan juga apakah yang harus kita lakukan selain kita harus USG, kalau misalnya kita transvaginal saat kita pap smear, apakah itu bisa melihat tempat-tempat lain seperti mungkin indung telurnya, ovariumnya, atau tempat-tempat yang lain yang kemungkinan misalnya ada deteksi kanker. Saya juga udah suntik HPV dok tahun 2008 3 kali. Itu aja pertanyaan saya dokter. Terima kasih dokter Doni. Salam sehat. Terima kasih Nos. Nah kalau saya ingin tanya, apakah waktu angkat rahim itu total atau setengah? Saya waktu itu kurang tanya sama dokter kandungan saya dok. Sepertinya kayaknya indung telurnya ditinggal dok. Supaya katanya karena usia saya 46 tahun angkat rahim, artinya dia tinggalin supaya ada estrogen dok, supaya saya nggak cepat keriput. Kayaknya sih dia bicaranya begitu, jadi saya nggak enak lagi nanya lagi. Terima kasih dokter. Ya, nggak apa-apa sih, sebetulnya harusnya yang jelas aja, jadi kamu tahu persis. Nah, biasanya pengangkatan rahim itu bisa total, bisa parsial, ya. Nah, kalau yang total itu sampai ke serviknya keangkat, ya. Nah, parsial itu serviknya kita tinggal. Ya, nah ada kelebihan kekurangannya. Kalau servisnya kita angkat, biasanya sih kita tidak perlu pap smear lagi karena dianggap ya itunya resiko kanker servisnya udah hilang karena servisnya udah tidak ada. Ya, tapi kelemahannya memang karena ketahanan panggulnya jadi berkurang. Jadi
tidak bisa angkat barang berat, takutnya nanti prolaps, jadi puncak vaginanya itu jatuh keluar. Ya, nah masalah kedua ovariumnya itu nggak diangkat atau diangkat itu sebenarnya sih tidak masalah, ya, karena memang sebagian akan berasumsi memang hormon itu masih diperlukan, ya, biarpun umur 40 lebih, kecuali kalau dia umurnya udah sampai 50 lebih, mungkin kita tidak perlu lagi, ya. Tapi kalau 40 masih 40 lebih, kadang-kadang kita masih pertimbangkan hormonnya mungkin masih ada lah. Tapi dengan catatan pada saat operasi ovarium itu normal, ya, itu boleh ditinggal nggak apa-apa. Tapi biarpun ditinggal tetap harus dikontrol. Pada saat periksa rutin, ya, kita lihat bukan lihat sel telurnya, tapi lihat apakah ada muncul kista atau kanker di ovarium. Karena usia 50 sampai 60 itu adalah puncak kemungkinan kejadian kanker ovarium. Ya, jadi yang dilihat itu pada usia segitu bukan lihat telurnya, mau lihat ada nggak kanker atau penyakit lain. Ya, kalau serviknya masih ada, kita pasmir, nggak apa-apa. Ya. Oke, siap dok. Dok, sebenarnya kalau kayak pengangkatan rahim atau adanya miom itu ada faktor genetik nggak dok? Soalnya kakak saya juga begitu, di usia 46 juga angkat rahim. Jadi kok kebetulan saya juga, jadi kami berdua dok. Jadi tapi orang tua sih tidak. Apakah itu benar ada faktor genetik dok? Tindakan itu bukan faktor genetik, ya. Itu karena kondisi saat yang kita temukan itu cukup mengharuskan kita angkat rahim atau tidak. Ya, angkat rahim kita tujuannya supaya tuntas biasanya, karena kita tidak perlu, misalkan kamu udah punya anak cukup, ya, atau kondisinya miomnya terlalu banyak, tidak mungkin kita buang satu-satu, dan kalau kita tinggal pada usia segitu takutnya dia tumbuhnya terlalu cepat tumbuh kembali, jadi kita buang rahim. Itu pertimbangan kita. Ya, saya pada pasien yang seperti gambar yang terakhir saya lihat itu seluruh rahim itu, permukaan dalam itu semua miom. Ternyata genetik. Ya, kakaknya begitu juga. Usia baru 20. Ya, 20 tahun. Tapi saya nggak punya pilihan mau diapakan. Dia ditinggal, dia akan perdarahan, bisa-bisa tiap bulan transfusi. Ya, harap hamil tidak mungkin. Ya, jadi akhirnya kita buang. Nah, kalau seperti itu memang itu dua-duanya kita buang sih, susah. Ya, itu ada hubungannya. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter Doni, sangat jelas. Terima kasih host. Salam sehat. Ya, untuk yang pasien tadi tuh pasti sulit sekali ya dok ya. Kemudian dok, ini pertanyaan terakhir ya dok, dari Haryati. Sejak usia berapa sebaiknya harus rajin USG atau pap smear? Bagaimana jika usia 20 tahunan dan belum menikah? Karena kan tadi yang seperti pasien dokter itu umurnya masih 20 juga ya dok ya dengan itu. Ya, sebenarnya sih dari pada wanita itu dari mulai dia muda, ya nggak perlu anak-anak sih, tapi kalau sudah mulai beranjak pubertas itu udah boleh sekali-sekali untuk periksa USG, ya, karena ada juga yang kanker ovarium yang timbul pada anak-anak dan umumnya kankernya kanker ganas, ya, jadi kanker itu embrional, jadi kadang-kadang 12 tahun itu bisa kena kanker, ya, jadi sebaiknya kalau udah 9 tahun, 10 tahun, atau pada saat puber, ya bawalah sekali untuk periksa. Minimal tahu kita tidak ada apa-apa. Baik dokter, sepertinya sudah terjawab semua dokter untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak atas presentasi dan sesi tanya jawabnya. Jadi hari ini kita sudah memilih satu penanya terbaik hari ini. Jadi pemenang dari sesi Health Talk hari ini adalah Ibu Evelyn. Selamat untuk Ibu Evelyn. Nanti tim kami akan menghubungi Ibu Evelyn via chat private untuk menanyakan detail kontak agar kami dapat mengirimkan vouchernya. Jadi Bu Evelyn selamat sudah memenangkan satu voucher konsultasi gratis dengan Dr. Doni. Nanti kita untuk keluhan-keluhannya Ibu. Baik, untuk semuanya terima kasih saya kami ucapkan. Jangan lupa ikuti terus kegiatan Medistra Health and Wellness. Akan ada Health Talk series yang lainnya. Bisa dicek dan diikuti dari Instagram Medistra di @medistra.hospital. Salam sehat untuk semuanya.